adalah bab 1, pendahuluan, bab 2 kajian literatur atau kajian teoretis, yang ketiga adalah metodologi. Di pertemuan pertama semuanya nanti akan mempresentasikan hasil bab 1-nya, ya, bab 1. Pertemuan minggu depan semua mahasiswa harus mempresentasikan latar belakang, ya, atau pendahuluan bab 1. Nah, semuanya ya bergilir nanti, kemudian kita lihat ya, analisa bersama. Nanti kalau memang ada beberapa catatan-catatan yang memang setipe catatan tersebut dengan topik yang para ustadz juga ternyata sama, ya nanti koreksinya, direvisinya sesuai dengan apa yang didengarkan saja pada waktu itu ya. Kemudian juga pertemuan selanjutnya lagi, seluruh mahasiswa harus mempresentasikan juga bab 2. Nah, nanti kajian literatur kayak apa ya, dilihat. Kemudian pertemuan terakhir sebelum UAS, nanti mempresentasikan bab 3 atau metodologi. Jadi dalam hal ini, Pak dosen? Judulnya ya tentu dikembalikan kepada mahasiswa masing-masing. Makanya gini, nanti setelah pertemuan hari ini berakhir, para ustadz harus mencari ya masalah yang memang menarik untuk diteliti dalam pendekatan kuantitatif. Ya. Nah, apa saja yang harus diterapkan dalam latar belakang bab 1, bab 2, bab 3, kita akan ulas melalui instrumen yang ada atau indikasi-indikasi yang ada pada Cuklak Juknis. Ya, oleh karena itu nanti kita sambil menjelaskan, ya para ustadz bisa langsung menanyakan. Tapi mohon salah satu host ya untuk screen share Cuklak Juknis yang tadi saya tulis di bawahnya itu, yang punya STAI. Oh, bisa. Ya, silakan. Yang KTI ini ya, Pak dosen? Iya. Ya, betul yang KTI itu. Bentar. Oke, Ustaz, silakan ini tadi buka di latar belakang halaman berapa di bawah ya. Latar belakang. Di pendahuluan ini ya, Pak dosen. Ke bawahnya lagi. Halaman 1. Kapital. Oke, sebentar. Ini hanya pendahuluan tentang kata ini mungkin. Jangan pendahuluan KTI-nya, tapi ke pengirim makalah, bentar. Struktur anotasi. Oh, yang ini nih kayaknya. Ya, betul. Halaman 15 ya. 15 tadi, ya, oke. Dari sini. Ya, dari halaman judul ya, halaman berapa ini? Halaman 15, betul tadi. 15 bawahnya. Oh, ya. Oke ya, sistematika umum penulisan skripsi, nah itu, oke? Ya, baik. Saya jelaskan dulu. Pertama halaman judul ya. Judul skripsi, tesis, disertasi. Kalau disertasi itu untuk S3. Barangkali para ustadz ingin melanjutkan S3 ya, maka istilahnya disertasi nanti ya. Pertama, tentu itu sudah secara administrasi ya, bisa diikuti.
Nah, untuk judul yang ditulis dalam penelitian tesis ini, ya tentu judul yang dirumuskan secara menarik, informatif, dan singkat aja ya. Nggak usah panjang-panjang lah. Contoh umpamanya pengaruh atau ya pengaruh keteladanan dan profesionalisme guru PAI terhadap akhlak atau karakter siswa ya pada mata pelajaran PAI di sekolah SMP, SD, SMP atau SMA, SMK. Ya kalau penelitiannya di madrasah atau di ya, MI, MTS, MA, ya tentu mata pelajaran pendidikan agama Islam itu dipecah jadi 4 ya. Akidah akhlak, Al-Quran, hadis, kemudian SKI ya, dan fikih ya, fikih dan SKI. Oke, itu. Kedua, konstruksi judul ya sesuai dengan sifat dan isi tesis itu harus substansial. Jadi jangan sampai judul ini tidak menggambarkan topik penelitian ya. Harus fokus pada topik penelitian kayak tadi. Bisa ya judul ini dikemas dalam frasa nomina atau kalimat lengkap, kalimat tanya ya, tapi konstruksi judul utama dan subjudul harus inilah harus komunikatif intinya ya kayak tadi contohnya. Oke, silakan ke halaman berikutnya, langsung aja ke latar belakang supaya langsung fokus pada apa yang halaman 19 tadi. Halaman 19. Bab 1, 10. Nah, sudah ya. Oke, pendahuluan ya. Nanti kita akan lihat terakhir pada outline yang akan ditampilkan di lampiran di buku ini. Nah, terakhir ya. Nah, latar belakang. Pertama dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Dalam latar belakang ini nanti para ustadz setelah selesai pertemuan ini sudah mencari topik-topik atau isu-isu pendidikan Islam. Baik itu isu tentang hafalan Al-Quran anak kurang baik, ya, akhlak anak kurang baik, orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak sempat untuk mendidik anaknya di rumah, ya, guru atau tidak bisa menggunakan IT sehingga media pembelajaran yang digunakan masih kertas pulpen dan papan tulis umpamanya. Prestasi belajar anak pada mata pelajaran Al-Quran hadis, akhlak rendah, ya. Apalagi pemuda masyarakat lebih cenderung ya suka menonjolkan kesombongan dalam perspektif keislaman gitu ya dalam masyarakat umpamanya. Kemudian juga bisa jadi kalau berkaitan dengan zakat, ada masyarakat yang enggan untuk mengeluarkan zakat, ya, sedekah infak padahal dia mampu. Nah, bisa dikaitkan dengan pendidikan Islam, kan fikih ya. Nah, fikihnya dari aspek pendidikan agama Islam dalam aspek fikihnya. Kemudian sholat sholat jamaah yang masih kurang disadari, kemudian sholat yang lain ya, dan sebagainya. Nah ini masalah-masalah isu-isu pendidikan Islam yang nanti bisa dicari di lingkungan sekitar juga ya, jangan jauh-jauh dulu lah mungkin di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau pesantren para ustadz ini, atau mungkin di lingkungan masyarakat ya, menemukan isu-isu pendidikan Islam yang relevan. Nah itu langsung saja angkat sesuai dengan ketertarikan para ustadz di isu-isu tersebut. Ya, jadi literatur yang selama ini dibaca oleh para ustadz, baik itu dari Al-Quran hadis, ya, literatur dari jurnal, buku, dari media-media, itu dijadikan sebagai alat untuk menganalisa isu yang berkembang. Nah, itu masuk dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu sebenarnya topik
isu topik yang diminati oleh peneliti berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta. Ya, sekali lagi setelah mata kuliah ini selesai, para ustadz diharapkan sudah merenung kira-kira isu pendidikan Islam apa yang ingin diangkat, ya, dan itu harus ditulis dalam latar belakang. Oke, selanjutnya rumusan masalah, ya. Ya ditulis dengan pertanyaan atau pernyataan, biasanya pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tadi, pengaruh keteladanan dan profesionalisme guru PAI terhadap akhlak siswa pada mata pelajaran PAI, berarti pertanyaan pertama mungkin seberapa tinggi nilai karakter, nilai keteladanan guru, seberapa tinggi nilai profesionalisme guru, dan yang ketiga bagaimana karakter akhlak di situ. Bisa jadi langsung nanti bagaimana pengaruh, ya, antara keteladanan, ya, keteladanan terhadap karakter, kemudian antara profesionalisme guru terhadap karakter, bisa jadi kedua-duanya secara bersamaan pengaruh keteladanan dan profesionalisme guru PAI terhadap karakter anak. Semuanya nanti minimal untuk tesis itu 3 variabel, ya, untuk penelitian kuantitatif ini. 3 variabel. Desain sementara kuantitatif atau eksperimen bisa survei atau korelasi. Termasuk atau nanti independennya, barangkali Pak ada, dosen. Termasuk double independennya, 3 itu. Ya, independen 2, dependen 1. Itu minimal, ya. Independen 1, ya. Independen 2, dependen 1. Itu minimal untuk tesis, ya. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Kalau mau nambah atau metode penelitiannya akan didesain secara mutakhir, yang umpamanya pakai RD, Research and Development, ya kita persilahkan, gitu ya. Sementara ini di STAI belum ada yang menggunakan desain terbaru ini dan memang belum diajarkan, tetapi ini perpaduan antara kuantitatif dengan kualitatif. Jika ada akan saya perkenankan dan ajukan, dan insya Allah salah satu pembimbingnya mungkin saya, gitu ya. Walaupun saya tidak menyampaikan secara eksplisit dalam perkuliahan ini tentang metode RD, Research and Development, tetapi jika ada yang tertarik karena baca-baca mungkin, ya, kemudian tertarik untuk menggunakan desain ini, ya saya persilahkan, gitu ya. Tetapi fokus pada tugas persiapan tugas UAS ini untuk mempresentasikan hasil proposalnya nanti, itu cukup dengan kuantitatif minimal 3 variabel. Independen 2, dependen 1. Gitu ya. Kemudian tujuan penelitian itu tinggal menyesuaikan saja. Menyesuaikan artinya kalau rumusan masalahnya 3 berarti tujuan penelitiannya 3, kalau 5 ya 5, kalau 6 ya 6. Gitu ya. Biasanya bahasa yang diungkapkan itu untuk mengetahui, untuk menemukan, untuk menganalisa, untuk mengetahui korelasi, nah gitu ya, bahasa depannya atau kalimat depannya seperti itu. Disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Oke, selanjutnya manfaat atau signifikansi penelitian. Bisa dari manfaat literatur, ya, kajian teoritis maupun manfaat praktis. Teoritis tentu untuk pengembangan keilmuan, praktis bisa diterapkan di ini. Dan untuk penelitian kuantitatif dengan desain korelasional 3 variabel, ini karena ini adalah pendidikan, dipastikan bahwa manfaat atau kegunaan penelitian akan langsung bisa digeneralisasikan atau dipakai dalam situasi dan kondisi di situ. Ya, akan diterapkan langsung. Jika keteladanan, profesionalisme itu betul-betul pengaruhnya tinggi dan positif dan signifikan, pada taraf signifikansi 0,5% umpamanya, maka tentu ini bisa ditingkatkan atau digeneralisasikan pada populasi di mana sampel itu diambil. Diterapkan langsung. Berarti harus nanti himbauan dari kepala sekolah, himbauan dari Wakasek kurikulum, Wakaman kurikulum, bahwa guru harus memiliki sifat atau karakter keteladanan dan juga harus profesional. Nah, karena dengan ini karakter anak akan baik, gitu ya. Nah, umpamanya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi. Ya, sistematika penulisan, ya. Itu bisa dinyatakan bahwanya bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Oke.
Sampai situ dulu nih untuk bab 1 atau background atau pendahuluan. Ya, kira-kira itu gambarannya ya. Nanti masalah yang diangkat, proposal yang diangkat itu cukup 3 bab saja. Ya, untuk tesis ini. Nah, nanti sifatnya presentasi personal. Pertemuan minggu depan fokus pada bab 1 ya, semuanya mempresentasikan bab 1. Gitu. Oke, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut ke bab 2 ya, ininya pemaparannya. Silakan, Stan. Jadi presentasi artinya kita bikin dulu bab 1, baru kemudian kita buatkan presentasinya dalam bentuk PowerPoint gitu, atau kita nggak usah PowerPoint. Nggak usah PowerPoint, langsung disampaikan saja bentuknya, umpamanya laporan. Ya, pakai Word saja seperti ini. Jadi nanti dibacakan saja supaya item per itemnya saya tahu, bukan poin-poinnya, tetapi bagaimana melatih gaya menulis, ya latar belakang, ya, kemudian juga substansi topik, kemudian masalah atau isu yang diangkat, serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah atau isu-isu yang berkembang. Ya, begini aja. Jadi setelah perkuliahan ini, para ustadz silakan langsung merenung kira-kira minat dan isu apa yang memang menarik, ya isu-isu pendidikan Islam yang menarik untuk segera dicari solusinya. Dan itu menjadi rancangan utama untuk membuat proposal tesis. 2 variabel ya Pak Dokter? Tiga. Tiga. Kalau 2 variabel untuk S1. Ya, S1. Minimal 3 variabel. Minimal 3. Hanya terkait tentang pendidikan saja, Pak Dokter. Apa pendidikan Islam, ya. Manajemen, psikologi itu bisa terkait dengan pendidikan apa? Pada dasarnya begini, Ustaz ya. Pendidikan Islam itu adalah implementasi dari 3 keilmuan, yakni psikologi, membahas tentang individu anak dan guru, ya. Kemudian ada ilmu sosiologi, bicara tentang hubungan antara peserta didik dengan peserta didik, guru dengan guru, guru dengan peserta didik. Itu sosiologi. Yang ketiga antropologi, bicara tentang konteks pembelajaran, situasi dan kondisi di mana proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi 3 hal ini diramu dalam aplikasi yang disebut sebagai pendidikan Islam. Nah, gitu ya. Tentu Islam itu berkaitan dengan literatur sakral, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau prinsip-prinsip literatur pendidikannya bisa menggunakan beberapa pendekatan lain seperti umpamanya Pavlov, ya bisa umpamanya literatur Pavlov, teori Pavlovian atau behavioristiknya Pavlov atau Skinner atau Watson digunakan untuk teori perilaku bahwa orang tua ini, intensitas orang tua ini mempengaruhi akhlak anak. Semakin orang tua jarang ya memberikan asuhan yang baik kepada anaknya, anak semakin kurang baik. Begitu ya. Itu kan teori behavioristik. Umpamanya kalau melihat ada literatur seperti itu, kemudian melihat fakta di beberapa tempat, umpamanya ibu bapak ini Ustaz, ternyata memang isu ini menarik, ya, umpamanya tentang pengaruh intensitas pola asuh orang, intensitas pembinaan orang tua dan ustadz setempat terhadap akhlak anak umpamanya. Nah, itu kan artinya menggunakan literatur itu, ya literatur sosiologi, psikologi dan sosiologi serta antropologi, bisa jadi begitu. Gitu saja. Ustaz, jumlah rumusan masalahnya itu sesuai dengan jumlah variabel kita 3 atau 4? Ya, variabelnya kan tadi ada 3 umpamanya ya. Kalau kita melihat bahwa nanti kan yang ditanyakan rumusan masalah itu ada 6. 3 rumusan masalah deskriptif, 2 asosiatif sederhana, 1 adalah korelasi ganda. Ya, jika variabelnya 3. Ya. Deskriptif 3,
Ya, kalau korelasi ya ini ya, kalau korelasi ya. Nanti kalau eksperimen nanti dilihat. Nah, kemudian asosiatif sederhana 2 dan korelasi gandanya 1. Berarti ada 6. Taib. Ya, X1, X2 dan Y, betul ya. Independennya 2, dependennya 1. Atau korelasi ganda. Oke, silakan yang lain sebelum saya lanjut ke literatur review atau kajian pustaka. Mungkin perlu dijelaskan kepada sebagian teman-teman yang belum pernah bikin semacam skripsi itu Pak dosen. Seperti di Libya itu kan tidak pernah bikin. Jadi misalnya contoh variabel 1, X1, X2 itu apa contohnya misalnya mungkin biar bisa lebih menangkap gitu. Ya, tadi ya kalau keteladanan guru itu X1 ya. Nah, contoh tadi pengaruh keteladanan guru, berarti keteladanan guru itu X1. Oke. Ya, kemudian X2-nya adalah umpamanya profesionalisme guru, itu X2. Nah, Y-nya ya, Y-nya adalah karakter anak atau akhlak peserta didik. Nah, itu. Jadi variabel itu variasi dari sesuatu. Sesuatu itu bisa gini. Guru itu bukan variabel, tapi variasi yang melekat pada guru itu variabel. Contoh, keteladanan. Kalau gurunya bukan variabel, tapi keteladanan guru itu variabel. Nah, keteladanan itu adalah variasi dari guru. Guru itu sesuatunya itu ya. Profesional itu variabel karena variasi guru, kan gitu ya. Peserta didik, santri, anak itu bukan variabel, tetapi variasi yang melekat ya pada anak itu namanya variabel. Seperti tadi akhlak anak, karakter, ya kecepatan hafalan, kecerdasan, SQ, IQ umpamanya. Itu variabel. Jadi variabel itu secara singkat bisa diartikan sebagai variasi dari sesuatu. Batu itu bukan variabel, tapi sejarah batu, artefak batu itu menjadi variabel. Ya. Jadi apa ya? Variabel itu ya variasi atau apa namanya sifat dari sesuatu. Udah ya? Oke. Soal izin Mangga, silakan. Giliran saja. ya Anda buat ini juga pengaruh KBM offline terhadap terhadap pendidikan atau hafalan peserta didik dan kualitas kerja guru di lembaga fulan misalnya. Itu 3 variabel bukan Ustaz? 2 dulu. Pengaruh pembelajaran online ya. Online ya, kan? Online betul online. Pembelajaran online. Yang keduanya apa tadi? Kehadiran. Hafal atau hafalannya ke Y, jangan di X2. Hafalannya itu Y. Hafalan itu dependen. Cari yang gitu. independen lagi. Ya. Jadi yang Anda inginkan itu bagaimana pengaruh offline itu mempengaruhi output pendidikan anak-anak sama kinerja guru. Nah, itu gimana? 2 hal yang mempengaruhi harus X1, X2. X1, X2-nya. Berarti gini. Jadi X1-nya adalah metode offline online gitu. Metode pembelajaran online. X2-nya adalah Profesionalisme guru. ya tadi Ya. apa tadi? Apa tadi? Kinerja guru apa profesionalisme guru gitu? Kinerja ya. Kinerja guru. Ya. Sebentar saya ini dulu ya, bentar dulu. Ada yang harus ditandatangani, bentar. Oh, kirain Ustadz lagi nulis judulnya tadi. Bukan. Kirain lagi judulnya lagi merumuskan malah. Rumus resep. Bentar. GR banget ini mahasiswanya ini. Pagi-pagi bagi-bagi judul.
Kalau ada tanda tangan itu udah mantap itu. Siap. Ya. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi gini, tadi pembelajaran online, yang guru itu apa tadi? Kinerja. Kinerja. Kinerja guru. Oke, intensitas kehadiran maksudnya ya. Kinerja itu maksudnya apa ya? Apa aja berarti termasuk kehadiran, administrasi, Dan apa Dan motivasi lain guru sebagainya. mungkin lebih yang mengerucut Enggak, Y-nya tadi apa Y-nya? Y-nya apa? terhadap hasil belajar atau gimana Ustaz? Y-nya hasil Tadi- belajar tadi. Tadi itu pengaruh KBM online terhadap nilai siswa dan kinerja guru itu kayaknya X-nya 1, Y-nya 2 atau Balik harusnya. X-nya 2 ya, X1, X2. Nanti Y-nya 1 saja lah. Yang mempengaruhi dua. yang mempengaruhi 2, yang Yang dipengaruhi dipengaruhi 1. 1. Ya. Jadi tadi kalau sudah sebenarnya gini, Tapi ya. kebalik. pengaruh pembelajaran online dan intensitas kehadiran guru, ya. Nah ini untuk menyusun seperti ini perlu kerangka berpikir yang logis ya, jangan sampai karena statistik itu angka itu mau dibawa kemanapun nurut dia. Tapi angka ini akan menjadi bias, tidak bisa terbaca ketika diinterpretasi atau ditafsirkan. Maka dari awal ketika menyusun judul itu harus betul-betul memenuhi kerangka teoretis atau kerangka kajian yang memang logis ya, logis. Bisa jadi begini, ini hanya mengingatkan saja. Pengaruh mobil guru ya, mobil yang dipakai guru, kemudian dan keturunan terhadap motivasi siswa dalam belajar. Ini secara logis kurang ini. Apa pengaruhnya guru naik mobil tertentu dengan prestasi, dengan motivasi. Tetapi karena ini akan berkaitan dengan statistik, angka itu akan mengiyakan gitu ya. Tetapi ketika interpretasi, literaturnya nggak ada. Nah ini pasti hilang dari peredaran. Artinya ini namanya judul yang tidak logis ya. Dia akan terkonfirmasi dalam angka statistik tapi akan tertolak dalam interpretasi. Oleh karena itu harus logis. Maka gini, pembelajaran online ya, pengaruh pembelajaran online dan profesionalisme guru ya. Profesionalisme itu kan kaitannya dengan penggunaan media. Pembelajaran online gurunya gaptek ya. Ya akhirnya bagaimana berkaitan dengan motivasi belajarnya. Ya. Pengaruh pembelajaran online dan profesionalisme guru ya terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI, pada mata pelajaran fikih, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu saja. Siap. Oh berarti kalau yang Y-nya 2 itu berarti kurang pas ya, Ustaz ya? Ya, Y-nya 1 sajalah. Y-nya 1 saja. X-nya saja yang 2. Iya. X-nya Soalnya saja yang 2. di tempat Anda ampuh ini penurunannya drastis itu saat anak-anak ini. Ya, berarti cocok nanti variabel yang mempengaruhi itu sebenarnya 2 variabel ini apakah memang dampaknya ada apa tidak ini, ya. Kalau rendah tentu rendah kan gitu. Kalau tinggi variabel X-nya atau independennya kemungkinannya hipotesis kan kemungkinannya tinggi. Ya. Kalau nilai setiap variabelnya tinggi, kemungkinan tinggi. Tapi kalau nilai setiap variabelnya rendah, kemungkinan rendah. Bahkan tidak ada hubungan. Ada hubungan pun biasanya negatif. Gitu ya. Itu prediksi atau hipotesisnya begitu. Berarti tadi judulnya ini Ustaz ya, pengaruh KBM online dan profesionalisme pengajar terhadap hasil didik atau hasil didikan atau gimana Ustaz? Iya-nya. Mau karakternya mau nilainya. Iya, nilainya, outputnya itu loh. Ya, hasil belajar berarti atau prestasi belajar. Prestasi belajar ya. Ya, prestasi nanti dinilai dari sekarang itu ada PTS ya. PTS ya, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, itu salah satu ininya ya, instrumennya. Tetapi kalau mau buat khusus ya, dibuat khusus
dalam instrumen tertentu untuk menilai proses pembelajaran itu ya nggak apa-apa. Nanti nilainya dipadukan antara nilai PTS dengan PAS dengan instrumen yang dibagikan. Bisa seperti itu. Atau langsung dari nilai PTS PAS-nya juga nggak apa-apa. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, tercerahkan ini. Afwan, ya oke. Baik, selanjutnya sebelum saya lanjut ke bab 2 kajian teoretis atau kajian literatur. Izin Pak dosen. Ya, itfadol. Ya, saya ingin mengungkapkan pemahaman saya terhadap 3 variabel tadi, variabel X1, X2, dan Y, ya, dengan misal seperti ini. Saya kan di pondok nih, Pak dosen ngajarnya, yang mana anak-anaknya kan boarding ya, tinggal di dalam. Misalkan saya membuat ungkapan judul pengaruh asrama atau tempat tinggal ya, pengaruh asrama dan menu makanan misalkan terhadap motivasi belajar santri. Kira-kira udah cocok belum Pak dosen seperti itu? Nah ini yang saya katakan kerangka tidak logis gitu ya. Oh iya. Ini kerangka tidak logis dan literaturnya kemungkinan tidak ada. Ya, kemungkinan tidak ada. Jadi berarti literatur itu penting Pak dosen ya? Sangat, makanya kan sekarang orang kembali kepada budaya literasi, nah, gitu ya. Karena tanpa literasi kita bicara sesuatu yang hanya ilusi saja gitu. Nah, literatur itu termasuk Al-Quran itu literatur, hadis itu literatur. Maka back to the literatur. Maka penelitian ini adalah basisnya literatur. Menghubungkan apapun kalau ada literaturnya no problem. Karena gini, kalau memaksakan kita meneliti sesuatu, menghubungkan satu variabel dengan variabel lain yang tidak logis dan kemungkinan tidak ada literaturnya, itu akan selesai pada angka, gitu ya. Kalau statistik ya, akan selesai pada angka. Tapi ketika nanti angka ini ditafsirkan, dimaknai, itu menggunakan literatur. Sedangkan literaturnya nggak ada, gitu ya. Ada hubungan umpamanya antara makanan dan minuman terhadap motivasi belajar umpamanya. Tetapi ketika menafsir hubungannya umpamanya positif ya, hubungannya tinggi, positif dan signifikan. Tetapi ketika ditafsirkan membuat kerangka hubungan itu bingung karena apa? Tidak ada literatur. Nah, kemungkinan untuk memprediksi bahwa ada hubungan pun sebenarnya sudah tertolak ketika menyusun bab 2. Sudah nggak ada literaturnya kan? Literaturnya mana umpamanya? Literatur yang memang literatur betul-betul literatur, yaitu hasil buku, jurnal, dan informasi-informasi ilmiah lainnya, baik proceeding maupun lainnya, gitu ya. Hasil-hasil proceeding, hasil seminar internasional, nasional, hasil kajian-kajian, gitu. Itu saja. Oh ya baik Pak dosen, berarti tidak hanya sekedar memenuhi 3 variabel aja Pak dosen ya, harus logis dan ada literaturnya. Oh iya. Ya, wah ini harus kerja, harus lebih merenung ini berarti ya. Nah itu makanya saya tadi kan gini, jangan langsung ke lapangan, merenung dulu. Habis mata kuliah ini merenung, membaca-baca, merenung lagi, baru kemudian terjun ke lapangan ya. Bisa jadi ke tempat kerja di sekitar atau di mana gitu ya. Nah baru gitu. Jadi sebelum menentukan isu atau fakta-fakta yang ada di sekitar, terlebih dahulu membaca literatur dan merenung gitu. Baik, syukron Pak dosen. Pan, silakan yang lain. Kalau pengaruh pola asuh yang tadi Ustadz Fitra itu mungkin masuk apa gimana Ustadz? Pengaruh pola asuh gitu. Sangat masuk, itu kan sekarang kan arus gender itu tinggi ya. Peran wanita itu setara dengan laki-laki lah gitu. Bahkan kadang pendapatan seorang istri itu lebih tinggi daripada suaminya, sehingga powernya lebih tinggi dan dia cenderung meninggalkan kerjaan pokok di rumahnya, itu mendidik anak. Nah ini memang isu sentral yang sedang dikembangkan ya. Ada hak anak yang begitulah ya. Ini bisa juga umpamanya pengaruh pola asuh wanita karir terhadap dan intensitas suami dalam mendidik karakter anak ya, atau pengaruhnya terhadap karakter anak, akhlak anak, bacaan Quran anak dan sebagainya lah gitu ya. Bisa itu literaturnya ada.
cari saja. Banyak yang sudah meneliti tentang peran-peran tersebut, ya baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Maaf Pak dosen. Silakan. Ini kalau saya cermati dari tadi, bahasa awalnya selalu pengaruh, pengaruh, dan pengaruh. Kalau yang lainnya kira-kira contohnya apa ya? Boleh saja, itu hanya bahasa untuk meyakin, hanya bahasa yang mengindikasikan itu korelasi. Sebenarnya gini, judul itu kalau baca jurnal nasional maupun internasional cukup gini aja lah, pokoknya ya. Kalau jurnal ini ya singkat sebenarnya, pendidikan anak, umpamanya pendidikan orang tua terhadap anak. Udah gitu aja. Tapi nanti di abstraknya, di latar belakangnya itu akan muncul variabel dan keterkaitan logis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ini mah supaya komunikatif saja, supaya bisa dipahami. Sebenarnya tidak ada yang baku judul itu ya. Kalau korelasi harus di depannya pengaruh. Kalau eksperimen harus keefektifan. Ya. Kalau desainnya adalah survei harus nggak ada itu. Gitu ya. Itu hanya judul itu kan komunikatif dan simple, singkat, ya menggambarkan isi, ya gitu ya. Itu boleh ya, itu hanya sekedar ini saja untuk menunjukkan itu korelasional gitu aja. Tetapi bukan berarti yang penelitian korelasional itu semuanya di depannya harus ada pengaruh, enggak. Itu tertolak ya pendapat seperti itu. Bukan ini Ustadz, bukan menunjukkan itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang seperti ini juga perdebatan bagi kita yang jarang baca jurnal-jurnal internasional bertaraf Scopus umpamanya ya, yang sudah upgrade-nya tinggi itu mungkin jadi sakral. Pokoknya kalau kuantitatif itu ada pengaruhnya dan itu korelasi gitu ya. Nah, itu budaya kita masih di Indonesia masih seperti itu. Tapi kalau kita sudah baca-baca literatur internasional, kita akan kaget ya. Judul kadang cuma 5 kata gitu judulnya. Tapi SEM ya, struktur, jadi pakai analisis statiknya udah sangat rumit sekali. Tapi judulnya cuma 5 sampai 6 kalimat gitu ya. Enggak ini. Yang penting judul itu bahkan nggak boleh lebih dari 14 kata. Kalau nggak salah ada di juga jenis tadi, judul tesis itu tidak boleh lebih dari 14 kata. Ya, tujuannya biar tidak pusing orang itu membaca judul kita. Semakin singkat judul itu semakin bagus. Tapi singkat bukan berarti menghilangkan nilai komunikasinya ya, artinya singkat tapi memberikan informasi substansi dari isu yang diangkat gitu. Iya. Jadi kalaupun pakai pengaruh belum tentu itu kuantitatif ya Tad. Ya, biasanya kalau di Indonesia kalau pengaruh itu sudah kuantitatif. Tetapi itu sekali lagi saya nyatakan bukan catatan baku dalam metode penulisan ilmiah, tetapi itu menjadi budaya di kita gitu. Jadi itu budaya saja, saya anggap budaya lah gitu ya. Oh, berarti boleh juga ya Tad, studi pustaka gitu ya Tad, walaupun ada pengaruh. Ya, sebenarnya diperbolehkan, tetapi biasanya nanti akan berhadapan dengan punten ya, dengan penguji-penguji yang memang mensakralkan itu. Lebih baik dihindari. Kecuali sudah Scopus internasional atau mungkin masuk ke ini lah, itu udah bebas itu. Itu ya. Maaf, tapi gini, sebentar, hindari dulu wacana untuk library research atau kajian pustaka. Karena kita sedang berhadapan dengan statistik ya. Jadi maka fokus pada minimal 3 variabel, maksimal terserah, atau mau menggunakan desain eksperimen dengan 2 variabel tapi menggunakan kuasi eksperimen umpamanya. Silakan. Ya, itu disahkan. Oke. Ya, treatmentnya umpamanya tadi ya, treatmentnya kan kalau kuasi kan membuat kelas kontrol dan kelas eksperimen secara random. Treatmentnya adalah cukup menggunakan metode pembelajaran e-learning umpamanya ya, e-learning di sekolah tersebut dengan menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp itu kan biasa e-learning. Nah, ini efektif mana nih menggunakan e-learning sekolah dalam pembelajaran PAI atau Al-Quran Hadis dengan menggunakan WhatsApp group dalam proses pembelajarannya begitu ya. Menggunakan Zoom apa menggunakan WhatsApp group umpamanya gitu. Itu kuasi eksperimen umpamanya, mau mengeksperimenkan 2 hal, satu hal yang memang jadi concern treatment oleh peneliti. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Ustaz. Dosen. Ya, sama-sama. Tadi disampaikan kan kita
setelah kuliah ini, perkuliahan ini diharapkan sudah mulai merenung. Mohon maaf ya, kalau saya pribadi sebenarnya sebelum dulu daftar di S2 ini sudah mulai merenung nanti mau bikin judul apa. Bagus ini. Memang ternyata semakin dapat ilmunya kok malah semakin bingung ya. Gitu. Itu gimana kalau Al-Ghazali ya, itu kan bagus itu. Berarti memang semakin banyak yang kita pahami, ketahui, semakin kita merasa sangat kurang ya, gitu ya. Ya termasuk saya begitu ya. Oke. Bagus. Nah, tetapi yang perlu ditekankan itu adalah kita harus konsisten pada satu minat dulu. Minat kita banyak, tapi jangan sampai minat banyak itu menjadi kita tambah pusing. Pokoknya kita cenderung pengen pembelajaran Al-Quran, tahfidz Quran. Konsen ke situ. Isu percepatan tahfidz Quran, isu masalah pada pembelajaran Al-Quran itu apa? Kita lagi konsen tentang pola asuh orang tua, ya, tentang pendidikan keluarga. Maka konsen saja dari situ dulu, gitu ya. Minat-minat yang lainnya walaupun itu menggairahkan, ya, membuat kita emosinya meledak, tapi stop dulu. Kita fokus pada satu isu dulu, biar tidak biar selesai gitu ya, biar selesai, ya, gitu. Oke. Mohon izin Pak Barusan tentang kalau misalnya pelajaran tajwid itu masuk enggak di PAI gitu, misalnya pengaruh ini terhadap hasil belajar tajwid. Sangat masuk kelompok Quran hadis atau gimana? Iya betul, itu kan rumpun dari Al-Quran hadis itu bisa diteliti bisa di sekolah, bisa di madrasah ya, di MTS, SMA ya, bisa lah ya itu. Jadi hanya tajwid aja tidak apa-apa ya. Boleh, umpamanya gini, pengaruh pembelajaran tajwid dan makhrijul huruf terhadap tilawah atau tartil ya Al-Quran. Selamanya sangat boleh itu. Nah, tinggal literatur pendukungnya banyak tidak gitu. Itu nanti literaturnya nanti. Tapi ini logis kemungkinan besar ada literaturnya. Masalahnya literaturnya akan sangat mendukung apa tidak. Maka sebelum nanti menentukan variabel juga harus menganalisa literatur yang ada dulu ya. Searching lah ya literaturnya. Ya bagus. Silakan yang lain. Barangkali keterbatasan waktu yang ada di online ini, di luar ini nanti sekiranya kita minta untuk bimbingan, minta izin sebelumnya. Sangat boleh. Jadi gini, sebelum nanti bab 1 ini dipresentasikan minggu depan, satu persatu, jika para ustadz ingin direview dulu atau dilihat dulu tulisannya, bisa nanti saya kirimkan email, nanti saya baca-baca dulu gitu ya. Nah, sebelum dipresentasikan saya kasih masukan dulu nanti gitu ya, lewat email ya gitu. Boleh, silakan. Nah, dikirim ke email saja lah gitu nanti. Afan Pak dosen. Ya, Ifadol. Itu kita mulai kapan bisa memulai untuk mengajukan judul tesis dan batas untuk penyelesaian tesis ini sampai kapan untuk sudahnya? Syukran. Apaan? Wah, sudah bernafsu ini kelihatannya nih. Sudah langsung pengen langsung ujian saja, langsung wisuda kalau nggak salah ini ya. Pokoknya langsung wisuda, Ustaz. Rupanya setiap hari itu ini tidak pernah lepas dari buku, hanya baca buku terus ini supaya cepat selesai kayaknya ini. Jadi untuk pengajuan proposal tesis itu setelah studi normatif selesai yaitu sampai semester 3. Ya, makanya nggak masalah nanti hasil UASnya adalah bentuk proposal nanti, tapi diajukan secara resmi administratif ke program Pascasarjana STI Dr. Ghazali Mutakin itu setelah semester 3 ya, atau semester 4. Nah, sudah mulai diajukan, kemudian prosesnya nanti penunjukan dosen pembimbing, ujian tesis dan selanjutnya sampai selesai. Jadi secara normatif diajukan semester 3 ya. Begitu. Nanti dari pihak Pasca akan mengeluarkan SK pembimbing. 2 pembimbing ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pak Dokter, kalau bahasa Arab boleh juga masuk dalam ruang lingkup ini? Bahasanya Arab, tapi topiknya itu harus pendidikan Islam. Bukan ya, topik pembelajaran bahasa Arab. Boleh, sangat boleh. Misalnya kita menyoroti metode gitu. Metode kayak
Gini, di Indonesia kan ada 2 metode. Kalau style Timur Tengah itu memperbanyak conversation, kalau di nasional kita lebih banyak al-qawaid dulu, gramatika lebih dulu. Misalnya kita angkat dampak muhaddatsah dalam pendidikan bahasa Arab. Variabel X1-nya konsistensi guru dalam menggunakan kata pengantar bahasa Arab. Yang kedua, kuantitas percakapan dalam 1 pekan. Nanti Y-nya bagaimana meningkatnya fahmul masmu', ya pemahaman santri dalam mendengar satu literatur bahasa Arab, bagaimana meningkatnya atau Y-nya dia bisa memahami satu bacaan gitu. Kira-kira bisa logis atau tidak ya? Ya, Jurusan baik, bahasa Ustaz. Arab itu. Nah, jadi begini, kebetulan pasca kita belum ada konsentrasi bahasa Arab. Gini maksud saya, kalau itu tadi topiknya topik pembelajaran bahasa Arab. Kebetulan karena S1 saya adalah pendidikan bahasa Arab, jadi topik-topik pembelajaran bahasa Arab saya tahu ya, kayak qawaid, al-abhas, dan itu masuk pada topik pendidikan bahasa Arab. Sedangkan konsentrasi kita pendidikan Islam, bukan pendidikan bahasa Arab. Tetapi maksud diperbolehkan berbahasa Arab, artinya apa? Penulisannya saja. Penulisan itu boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab, boleh berbahasa Inggris, ya. Penulisan, ya bahasanya saja. Tetapi topik yang diangkat harus topik pendidikan Islam atau at-tarbiyah al-islamiyah, bukan al-lughawiyah, ya, bukan at-tarbiyah al-lughawiyah al-arabiyah, bukan pendidikan bahasa Arab, tetapi pendidikan Islam. Oleh karena itu, kalau penulisannya boleh ya bahasa Arab, tetapi isu atau topik al-bahsunya harus al-bahsu at-tarbiyah al-islamiyah. Ya, mukhalaf at-takhlif baina at-tarbiyah al-islamiyah wa al-lughawiyah al-arabiyah. Nah, bukan tentang isu pendidikan bahasa Arab, tetapi isu pendidikan Islam. Berarti tadi isunya masih di pendidikan bahasa Arab ya? Naam, betul itu. Masih Belum pendidikan bahasa ya? Arab. Belum ya. Bisa ke bahasa Arab, bisa ke sastra Arab nanti ya. Kalau sastra Arab itu tidak ada proses at-ta'limnya. Kalau sastra itu lebih ke keindahan ya. Qawaid itu kan sastra ya. Qawaid itu sastra. Kemudian ya itu masih sastra lah, belum ada proses pembelajaran. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Yang lain? Apa Ustaz? Sedikit untuk info aja, kalau tadi saya dapatkan ya, kayak di pasca sarjana di Turki itu ternyata ada yang non tesis ya Ustaz ya. Kok bisa seperti itu, gimana itu? Maksudnya gimana? Di pasca Turki gimana? Jadi ada saya dapatkan kebetulan ini ada tugas yang untuk pendidikan komparatif di Turki gitu. Nah, saya dapatkan ada yang untuk tingkat 2 pasca sarjananya itu tanpa tesis gitu. Tanpa tesis ya? Iya, ada seperti itu. Karya akhirnya apa itu? Iya, mungkin hanya karya-karya tapi tidak dalam bentuk tesis itu, makanya aneh kita belum dapat lebih lanjut lagi tentang hal tersebut. Tapi ada seperti itu maksudnya loh. Iya. Barangkali antum pernah dapat infonya. Kalau Turki itu sudah berbau Eropa ya, bahkan setengah-setengah Eropa kan gitu, walaupun sekarang masuk ke Asia lagi pengen klaimnya gitu ya. Sebenarnya di Islam, mayoritas Islam yang sudah standarnya Eropa itu ya Turki lah ya, dibandingkan negara-negara Islam Timur Tengah lainnya atau negara-negara lainnya ya yang mayoritas Islam. Seperti sama di Kairo kan gitu ya. Saya ya tentulah ini yang LC-nya di sana 8 tahun ya, tapi apa itu statistik, apa itu metode ilmiah, Allah alam bisawab gitu aja ya. Karena tidak seperti itu prosesnya. Dibawa ke statistik tambahmu, tapi diajak menafsirkan, diajak al-lughawiyah itu ya jagonya lah. Jadi gini, kalau sebenarnya istilah skripsi, tesis, dissertation itu formatnya tidak baku. Yang penting adalah ada produk luaran yang disebut sebagai scientific atau ala ilmiah gitu ya. Metode ilmiah itulah yang menjadi kemajuan peradaban manusia ya. Baik di negara-negara Islam maju dan maupun di Eropa atau Amerika. Sebenarnya ada yang produknya kalau di informatika ya, jurusan informatika, jurusan teknik ya di ITB lah ya itu. Itu tidak sedetail seperti ini format penelitian skripsi, tesis, dissertasinya. Cukup umpamanya produk risetnya apa yang ingin
umpamanya yang ingin ditampilkan. Umpamanya membuat aplikasi seperti Bukalapak begitu ya, atau mungkin aplikasi lain, itu kan jurusan informatika. Dia langsung saja metode codingnya gitu ya, dia paparkan saja. Cukup laporannya itu laporan lampiran-lampiran proses bagaimana membuat aplikasi tersebut. Tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, tidak ya. Kemudian tidak ada statistik, karena statistik itu kan untuk ilmu sosial, ilmu pendidikan. Mereka langsung menggunakan angka-angka coding tertentu untuk membuat aplikasi yang ingin disampaikan kepada penguji. Tidak gitu aja, tapi prosesnya ilmiah gitu. Ilmiah itu logis, empiris, sistematis. Ya. Mengapa di kita disusun begitu sangat ketat dan rapi? Karena ilmu sosial. Ilmu sosial itu adalah ilmu yang pendidikan itu termasuk rumpun ilmu sosial. Ilmu yang perkembangannya lambat. Kenapa? Kita tidak punya laboratorium seperti ilmu alam. Ya, seperti yang sudah saya nyatakan di awal perkuliahan kita ya. Beda dengan ilmu-ilmu alam ya, seperti informatika, fisika, itu kan natural science ikutnya ya. Mesin engineering itu kan ilmu-ilmu natural science. Natural science itu dia perkembangannya cepat sekali. Karena apa? Instrumennya sudah baku. Pengembangannya sudah on the road lah ya. Itu sudah grassroots-nya sudah bagus gitu. Jalurnya itu lurus gitu. Beda dengan ilmu-ilmu kita seperti ilmu pendidikan. Instrumen itu, instrumen pola asuh orang tua itu bisa jadi akan berbeda-beda. Ya. Karena apa? Situasi dan kondisinya berbeda. Ya tadi, instrumen pendidikan masyarakat di pesisir dengan instrumen pendidikan masyarakat di pegunungan pasti berbeda. Karena itu tadi terkait dengan antropologi, ya, sosiokultural. Nah, makanya ya tadi ya, kalau di Turki itu kalau engineering ya tentu tidak formatnya tidak seperti kita, tapi ada temuan-temuan yang harus dilaporkan kepada penguji lah ya. Bagaimana ininya tergantung fakultasnya. Makanya tergantung. Lihat di MIT ya, di Harvard itu. Matematika informatika di Harvard di MIT, Institute of Technology di Michigan itu di Amerika. Kalau Ustadz baca di MIT atau di Harvard itu, ternyata informatika munculnya dulu, kalau kita lihat akhir-akhir ini ada yang baju itu loh, baju yang orang tidak bisa kelihatan itu ya. Ketika pakai alat itu tidak kelihatan itu apa namanya itu teknologi terbaru itu. Yaitu untuk teknologi mata-mata dan pertahanan kalau nggak salah. Itu ternyata itu masuk pada fakultas matematika. Ada pure matematika, ada applicated mathematics gitu ya. Itu luar biasanya. Dan laporannya tidak serumit seperti kita ini ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ada pengkodifikasian, kodifikasi kata ke angka, kemudian dari angka ditafsirkan menjadi kata lagi kan begitu. Karena mereka sudah punya measurement, sudah punya ukuran tersendiri dalam natural science ya. Gitu ya, saya yakin tergantung fakultasnya mau di nah kalau di Mesir memang kalau di Al Azhar kayak ilmu tafsir begitu ya, saya yakin nggak ada laporan begitu, cukup kajian-kajian saja. Kalau di ilmu tafsirnya di UIN Jakarta ya beda lagi. Berhadapan dengan Profesor Abdul Subhadi Azra rumit lagi. Oke, gitu ya. Tergantung fakultasnya. Saya lihat belum mendengar fakultas sains yang kemudian tidak ada laporan ilmiah ya. Laporan ilmiah ya, bukan berarti tesis, skripsi, disertasi. Tergantung memang. Soal Ustadz. Ya. Untuk pengajuan ini bukan pengajuan final buat kelulusan Mas ya? Bukan, ini hanya nanti pengajuan perencanaan proposal penelitian, tesis, nanti tetapi bisa dipertimbangkan. Ini kan nanti produknya adalah produk UAS ya, untuk presentasi 3 pertemuan terakhir itu nanti dari latar belakang, literatur itu sampai ke metodologi, itu nanti outputnya adalah tugas UAS ya, proposal untuk tesis untuk UAS. Tapi nanti proposal ini bisa diajukan ke pasca ya, nanti semester 3. Jika memang tidak ingin berubah, jika konsisten dan terus diperbaiki dan diperdalam, berkomunikasi dengan beberapa calon pembimbing, ya itu bisa diajukan. Tetapi nanti kalau di pertengahan kemudian ingin dirubah dan sebagainya macam, ya itu terserah ya. Saya dalam hal ini hanya
memberikan jembatan untuk mempermudah pembuatan proposal tesis agar bisa diajukan nanti pas selesai ya semester 3 gitu. Siap, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Oke, sebelum saya lanjutkan dulu ke bab berikutnya ya. Apa gimana? Mohon untuk lokasi penelitian itu ada batasan minimal atau bisa hanya satu lokasi aja, Pak? Satu lokasi cukup. Tetapi biasanya respondennya yang menentukan. Kalau penelitian kuantitatif itu respondennya biasanya lebih banyak daripada kualitatif. Respondennya 100 di atas 100 lah. Ya, di atas 100. Oke, lokasinya satu nggak apa-apa. Ya, pun dengan eksperimen lokasinya satu nggak apa-apa. Tidak harus banyak ya. Tidak harus banyak. Alhamdulillah. Ya. Ya, Dok, baik, gimana? Ada ini sebagai contoh aja. Apakah ini termasuk 3 variabel atau 2 ya? Judulnya seperti Dok, motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak di madrasah Fulan, misalkan di madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin, misalkan seperti itu. Motivasi orang tua itu satu kan? Ya. Ya, kemudian dalam menyekolahkan anak 2, mungkin seperti itu. Dan di madrasah ini jadi Y-nya atau gimana? Madrasah itu lokasi penelitian, bukan variabel. Itu objek ya. Termasuk ke dalam variabel ketiga atau gimana? Bukan. Tempat. Ya. Bukan. Jadi gini. Tempat. 2 variabel ya. Itu 2 variabel, X dan Y. Ya, belum 3. Kalau mau begini, umpamanya ya, itu kualitatif, itu bukan kuantitatif. Ya. Walaupun sebenarnya bisa saja. Tadi kan judul itu tidak baku. Ya, tetapi kecenderungan budaya kita itu masuk ke kualitatif. Jadi gini, kalau mau gini ya, tadi kan motivasi orang tua dan motivasi orang tua dan motivasi anak bisa ya, motivasi orang tua dan anak ya. Oh, anak itu dampaknya ya, Y-nya ya, jangan berarti. Motivasi dan pembiayaan atau kesanggupan orang tua dalam hal pembiayaan ya, motivasi dan pembiayaan orang tua dalam atau terhadap biasanya kalau begitu adalah prestasi umpamanya ya, atau nilai ya, dorongan ya. Motivasi dan pembiayaan terhadap prestasi belajar siswa. Prestasi itu apakah nanti dipengaruhi oleh kedua hal ini, yaitu motivasi orang tua ya. Prestasi itu apakah betul dipengaruhi oleh motivasi orang tua dan biaya yang dimiliki orang tua. Nah, itu literaturnya ada, dicari saja gitu ya. Dan ini termasuk kualitatif mungkin atau kuantitatif? Kuantitatif ya. Saya arahkan semuanya ke kuantitatif. Oh iya. Ya. Ya nanti kalau Ustadz ingin merubah ke kualitatif nanti dalam perjalanan. Gitu ya. Karena ini fokus pada kuantitatif, maksimalkan pengetahuan kuantitatif ini sampai di sini, gitu ya. Mau dikembangkan selanjutnya silakan, mau beralih ke kualitatif juga mau silakan, atau mau menggunakan 2 pendekatan kualitatif kuantitatif itu luar biasa, gitu ya. Itu tergantung sense kitanya, keinginan kita ke depan bagaimana, gitu ya. Keinginan Ustadz ini. Ya, Dokter. Ya baik, kita lanjutkan dulu aja ke tema selanjutnya, ke literatur review atau kajian literatur. Nah, setelah menyusun latar belakang atau bab 1, maka kajian pustaka bab 2 harus disusun. Jadi isinya adalah konsep-konsep dalil teori. Itu dari literatur namanya. Literatur itu bisa dari buku, ya, bisa jurnal, bisa tesis orang. Jangan menggunakan skripsi. Kalau skripsi itu grade-nya kan di bawah tesis ya. Jadi minimal tesis lah. Ya, sebagai kajian literatur untuk menganalisa kesamaan dan perbedaan antara penelitian Ustadz dengan penelitian tesis yang sudah ada. Yang satu topik ya, isunya sama. Ya, tapi ya tempat dan kecenderungannya berbeda. Kemudian juga bisa cari disertasi. Ya. Nanti itu positioritis ke bawahnya ya. Meneliti, membandingkan, mengkontraskan,
memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui masalah yang diteliti. Ya, ya bisa itu ya pemaparan kajian pustaka dalam tesis ini ya tentu bersifat analitis ya, sumatif, mencakup isu-isu metodologis, teknis, penelitian dan juga topik yang berkaitan. Lain halnya dengan penyusunan disertasi, grade-nya lebih tinggi lagi. Jadi apa bedanya sih antara tesis dengan disertasi dan skripsi? Ya masalah tentang itu aja, tentang kedalaman analisa dan interpretasi. Nah, kedalaman analisa dan interpretasi atau penafsiran itu biasanya dipengaruhi oleh jumlah variabel. Makanya jumlah variabel itu menentukan jumlah literatur dan kedalaman analisa serta interpretasi atau penafsiran. Oke, saya tuntaskan dulu sampai bab 3. Oke, lanjut ya, metodologi penelitian ya, tergantung nanti metodologi desainnya apa ya, pendekatannya kuantitatif, desain penelitiannya apa, mau pakai survei, mau pakai korelasi atau eksperimen, partisipannya siapa, berapa jumlah populasi dan sampelnya dengan taraf signifikasi tertentu, populasi sampel, kemudian instrumennya harus disusun berdasarkan kisi-kisi literatur yang ada, instrumen penelitian, kemudian prosedur penelitian. Serta analisa data menggunakan apa? Tadi kalau 3 variabel dengan desain korelasi tentu jenis datanya adalah interval atau rasio, sedangkan hipotesisnya adalah asosiatif, maka tentu analisa statistik akan menggunakan korelasi produk momen namanya. Ya, kalau kualitatif saya lewat saja. Oke, mohon dibuka di lampiran, di outline kuantitatif ya, baik survei atau korelasi maupun eksperimen di terakhir ya. Oke, saya lihat di halaman berapa nih? Halaman silakan buka halaman oh ini tanpa lampiran lampirannya tanpa halaman ya. 90 di 90 di ininya di atasnya. Oke. 90 ya, metode kuantitatif ya itu. Ke bawah lagi. Ke bawah. Oh ini. 90. Nah, itu oke, cukup. Nah, kebetulan ini 2 variabel. Kalau tesis kan tadi 3 variabel ya. Ini model penelitian kuantitatif dengan korelasional. Jadi bab satunya nanti disusun begitu saja, sesuai outline ya, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Nanti kajian teorinya atau kajian pustakanya tergantung variabel. Tadi kalau 3 variabel umpamanya keteladanan, berarti deskripsi teori tentang keteladanan, deskripsi teori tentang profesionalisme guru, deskripsi teori tentang prestasi belajar umpamanya, atau tentang karakter anak ya. Kemudian kerangka berpikir dan skema penelitian. Setelah itu ada hasil penelitian yang relevan dan hipotesis ya. Atau hasil penelitian relevannya lebih dahulu, kerangka baru hipotesis. Metodologi penelitian ada pendekatan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi sampel, nah di bawahnya itu ya. Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data, ya, nah itu ada semua ya. Kemudian prasyarat dan uji hipotesis. Selesai, sampai itu saja bab 3 ya, bab 4 nggak usah. Babnya nanti kalau sudah tesis beneran. Ke bawahnya ada kuasi eksperimen. Bawahnya lagi. Terus. Oke, tutup, cukup. Kuasi eksperimen, oke. Nah, kuasi eksperimen juga sama, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Kajian pustakanya tergantung variabel. Umpamanya tadi mau menerapkan e-learning sekolah ya dibandingkan dengan WhatsApp group ya. Atau menggunakan Zoom ya, yang treatmentnya Zoom, kontrolnya WhatsApp group umpamanya, nggak masalah. Ya sama ya. Kalau outline saya kira antara korelasional dengan eksperimen sama saja. Tinggal yang nanti berubah atau berbeda itu tentang teknik analisis datanya ya, menggunakan karena hipotesisnya adalah hipotesis perbandingan. Ya tentu membandingkan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang relatif itu ya, yang kemarin dijelaskan itu menggunakan ANOVA.
Oke, saya kira untuk persiapan membuat proposal tesis dengan metode kuantitatif sudah secara teoretis sudah saya sampaikan. Silakan kita diskusi saja. Mohon izin Pak dosen, ini untuk hasil penelitian yang relevan apakah juga kata lain dari penelitian terdahulu gitu? Iya, betul. Itu ditaruh di B saja. C-nya kerangka berpikir dan skema penelitian, C-nya ya diangkat saja di atas. Ya. Hipotesis terakhir. Jadi untuk hasil penelitian hanya nama penulis, kemudian judul dan hasil, atau ada dengan perbedaan dengan penelitian yang akan kita lakukan? Ya, betul sekali. Jadi lihat di abstraksinya, boleh ya. Abstraksi itu kan gambaran hasil atau primary result atau temuan original peneliti. Itu yang perlu diserap ya, penulisnya, kemudian dari mana, serta temuannya apa sebenarnya. Dan temuan ini yang nanti dibuat untuk sebagai landasan bahwa ini kan dalam rangka ingin meyakinkan hipotesis, ya kan? Ya. Jadi penelitian orang lain yang temanya atau isunya sama dengan kita, dengan peneliti, ya, temanya sama dengan peneliti, itu tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan dan perbedaan, ya. Analisa-analisa ini untuk menyusun kerangka berpikir sebenarnya. Semakin banyak literatur yang mendukung terhadap penelitian ini, penelitian penulis, ya, maka akan semakin kuat untuk membangun hipotesisnya. Semakin sedikit dan lemahnya literatur yang ada atau hasil penelitian yang ada yang mendukung isu yang sedang diteliti, maka akan semakin lemah bangunan hipotesisnya. Maka tadi saya bilang, apapun bisa dihubungkan. Tetapi kalau tidak ada literatur, itu sama saja orang membangun tanpa semen dan tanpa air, tanpa pasir dan air. Ya, hanya tumpukan bata, kena angin atau ditendang ya sudah roboh lagi. Ya kemungkinan robohnya sangat tinggi karena apa? Tidak kuat, gitu ya. Literaturnya sedikit dan lemah. Juga literaturnya tidak update, tidak upgrade, tidak tidak baru, gitu ya. Literatur jadi kita lama. tidak bisa, Ya, kita bisa memprediksikan hipotesis kita akan kuat dan lemah. Itu tergantung bagaimana kita membangun fondasi hipotesisnya. Kalau zaman dulu orang bangun cukup dengan bata, dengan tanah kuat. Nah sekarang kan berbeda. Kualitas batu batanya juga berbeda. Ya sudah bahkan sekarang sudah beralih ke hebel. Orang membangun dengan bata merah, tapi masih menggunakan tanah. Kalau dulu mungkin kuat karena memang ada campuran-campuran tertentu yang kita tidak tahu. Nah sekarang teori ini sudah berubah, literatur sudah berubah, orang sudah pakai hebel dan sebagainya, anti gempa dan sebagainya umpamanya. Itu kecenderungan akan robohnya tinggi ya. Kemudian karena faktor cuaca yang ekstrim itu karena umpamanya kan pepohonan sudah jarang ya, tingkat banjir angin lebih kencang karena memang tidak tertahan oleh alamnya kan tadi hutannya gundul sehingga angin itu langsung ke pemukiman itu sangat deras gitu ya, sangat tinggi, sangat kencang sehingga kemungkinan bisa merobohkan bangunan ya umpamanya gitu ya. Ini hanya sekedar ilustrasi bagaimana cara membangun fondasi yang kuat untuk meyakinkan, mengokohkan hipotesis. Jadi gitu. Tidak bisa kita berdiri tanpa adanya pijakan teori gitu Pak dosen. Betul sekali, itulah saya katakan jangan sombonglah jadi orang. Ya kita bisa menjadi ilmuwan sekarang, bisa pandai, itu karena orang-orang terdahulu kita. Kalau kita nggak baca literatur orang yang keilmuannya sama dengan kita, ya kita itu bukan siapa-siapa kan gitu ya. Kalau kita tidak ada Rasulullah SAW, tidak ada sahabat, tidak ada para ilmuwan dan sebagainya, ya kita itu bukan siapa-siapa. Kita hanya orang yang mempelajari ya karya-karya terdahulu, tetapi kita berusaha untuk menemukan temuan baru karena apa? Situasi dan kondisi kita sekarang itu berbeda dengan para sahabat dulu dan sebagainya ya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai ijtihad gitu ya. Tajdid ya, pembaruan. Nah, itu kalau Isaac Newton juga sama. Isaac Newton itu nulis dengan tegas. Kata beliau itu kan kita itu hebat karena kita berpangku pada orang-orang hebat dulu, bukan karena kita hebat. Isaac Newton itu yang ngomong itu kan. Dengan teori beliau itu. Jadi menemukan bukan berarti dia yang mengawali.
Betul, bisa jadi dia ATM. Terinspirasi ATM itu ya amati kan gitu ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasi itu improvement. Makanya Cina sekarang menguasai pasar dunia. Kenapa? Bahkan Amerika saja udah ampun-ampunan ya. Dulu kita lihat perang dagang Amerika sampai sekarang lah ya. Ketika Donald Trump itu kan cukainya barang Cina itu dinaikkan semua kan. Waduh, akhirnya balik ya. Itu kan sporadis atau serangan ekonomi yang tidak menggunakan strategi politik ekonomi ya, tapi langsung aja lah. Cina mau apa sih kamu nih? Saya cukai saya taikan. Nah, Cina nggak mau kalah. Barang Amerika taikan lagi cukainya. Karena apa? Karena barang-barang Cina itu kan murah-murah. Di Amerika orang sukanya cari barang murah tapi banyak fasilitasnya kan begitu. Ternyata barang-barang Amerika juga sama dinaikkan lagi sehingga apa? Orang Cina nggak mau beli barang Amerika karena mahal kan, karena cukainya dinaikkan kan gitu. Ayo, nah, gitu ya. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Gitu ya. Terima kasih Pak Dosen. Oke, pertanyaan lain silakan. Jadi nilai primary riset kita itu bisa menemukan konsep, menemukan model, menemukan nilai baru. Itu satu. Kita masih menggunakan literatur yang orang lain, tetapi kita bisa improve ya. Kita punya karakter sendiri dengan beberapa literatur atau teori yang ada, melihat fakta yang sekarang ada, sehingga kita bisa menemukan model baru, hal baru, gitu ya. Coba bayangkan, dulu Nokia merajalela, sekarang hilang dari peredaran. Yang sekarang muncul Xiaomi, Vivo apa? Karena apa? Sebenarnya itu produk-produk yang hasil dari literatur yang ada, tetapi dia bisa membaca pasar, kebutuhan pasar, dan kecenderungan psikologi. Nadiem Makarim itu bisa menciptakan Gojek. Ternyata saya mengikuti awal mula beliau ini ya menciptakan itu memadukan psikologi, kecenderungan 10 tahun masyarakat mendatang dengan teknologi, sehingga aplikasinya laku kan begitu. Kecenderungan ini sudah dibaca, psikologi manusia sudah dibaca masyarakat Indonesia pada saat ini oleh Nadiem 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Bahwa kita itu sukanya diantar gitu ya, nggak suka jemput kan begitu. Nah, itu kan aspek psikologi. Nah, itu menjadi improve ya, menjadi ilmu kita yang tidak dimiliki orang lain karena kita semakin banyak membaca buku literatur, kemudian kita membaca fakta-fakta dan kecenderungan manusia untuk dalam hal ekonomi umpamanya. Gitu ya. Anda pernah dengar kalau disertasi atau doktoral itu menciptakan teori baru, apakah benar seperti itu atau bagaimana Pak Dokter? Ya itu sense saja ya, sense. Jadi gini, sebenarnya bukan hanya menciptakan teori baru. Baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Bedanya adalah ada pada grade-nya. Jam terbang, jam terbang literatur dan jam terbang melihat fakta. Kekuatan penelitian, ya kualitas seseorang itu bisa dilihat dari sebanyak dan seberkualitas apa kita membaca literatur dan menganalisa fakta. Ya, jadi kualitas kita itu ada pada dua hal. Makanya Rasulullah SAW itu kan literaturnya kan dari Allah, ya kan? Tapi fakta-faktanya, makanya asbab an-nuzul, asbab al-wurud itu tidak mungkin Rasul itu bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial tanpa ada literatur. Literaturnya dari Allah karena literatur sakral itu. Nah, makanya Rasul itu melihat kualitas Rasulullah itu melihat fakta dengan literatur, bukan dengan dogma, bukan dengan isu-isu yang tidak bisa dikaji gitu ya. Jadi Al-Quran itu literatur sakral yang kebenarannya hakiki. Sehingga apa? Ketika Rasul menyelesaikan masalah sosial itu gampang saja. Umar bin Khattab itu paling menentang perjanjian Huraidah, ya kan? Ya, perjanjian yang merugikan umat Islam. Hudaybiyah, maaf. Ya, karena itu kan waktu itu sekutu itu kan licik sekali, ya kan? Perjanjian Hudaybiyah itu secara logika, ya, logika tidak berliteratur, gitu ya. Itu jelas merugikan umat Islam. Tetapi bahkan Abu Bakar yang sebegitu lembutnya pun merenung
tetapi Abu Bakar merujuk pada literatur yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, sehingga sudahlah kata Abu Bakar ke Umar, kita itu kan manusia biasa, tidak punya literatur seperti literaturnya Nabi, yaitu literatur sakral Al-Quran. Serahkan saja. Faktanya seperti itu ya. Makanya kualitas kita itu ya tergantung bagaimana jam terbang literatur kita dan bagaimana kita mengamati fakta. Nah, itulah riset atau penelitian. Dan nilai kita akan berbeda. Profesor itu mengapa jadi profesor di bidang tertentu? Karena dia punya jam terbang tinggi, baik jam terbang literatur maupun jam terbang menganalisa fakta. Tentu dengan penelitian. Kecuali profesor nah, gitu. yang baru saya. Kecuali apa? Ada profesor yang honorius itu, yang membuat karya ilmiah tentang pujian terhadap diri sendiri. Nakal Ustaz Arifin ya. Melecehkan kita yang kesulitan membuat karya tulis ini. Itu. Jadi memang ini kritik untuk kita ya, sebenarnya harus lebih independen. Tentu intrik-intrik politik dan pengaruh politik terhadap dunia ilmiah juga tentu harus kita minimalisir, bahkan dihilangkan ya. Karena tentu merugikan kita sebagai aktivis pendidikan. Oke, indication. Waalaikumsalam al-ukhra. Enough, Ustaz. Enough ya. Oh, enough. Saya Inggrisan. Gini. Cuman bisa itu doang. Oke, jadi ini saatnya para ustadz mulai mata kuliah yang relevan dan disukai yang sedang dikaji, baik itu ilmu tafsir ya, psikologi perkembangan yang kira-kira bisa diambil untuk melihat fakta sehingga memunculkan isu dan masalah yang bisa diangkat dalam tesis, itu ambil saja. Dan ini momen bagaimana latihan menulis ya. Upayakan jangan copy paste, karena sebaik apapun kopian tersebut tidak berdampak apapun kecuali hanya kita memahami. Tapi kalau kita menulis sendiri, mengutip dengan bahasa kita sendiri, kutip substansi pendapat orang lain, teori Pavlov, Skinner ya, Al-Ghazali, Ibnu Rushd umpamanya. Tapi kita bahasakan sendiri ya. Kita baca kitabnya Ibnu Khaldun tentang Al-Muqaddimah, tentang strata sosial umpamanya, tentang bagaimana kita bisa menghadapi situasi sosial yang rumit. Ya, di situ juga beliau mengungkapkan tentang konsep baldatun thayyibun wa ghafur kan gitu ya. Soal konsep kenegaraan yang bisa, itu teksnya berbahasa Arab, Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, tetapi bahasakan dengan bahasa Indonesia yang renyah ya gitu. Kutipannya dari Ibnu Khaldun, Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, tetapi bahasa yang diungkapkan, narasi yang diungkapkan oleh peneliti dalam bentuk tulisan ilmiah itu sebisa mungkin menggunakan bahasa peneliti itu sendiri ya, jangan sampai ya persis. Enaknya sebenarnya kalau paraphrasing itu bahasa asing. Ya, kalau bahasa Indonesia kadang kita merasa bahasa yang kita kutip itu lebih sempurna sehingga nggak pede. Kadang begitu ya. Kalau bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, kita bisa lebih lebih leluasa untuk mengekspresikan bahasa kita dalam bentuk tulisan. Karena apa? Tidak terjerat bahwa bahasa Arab, bahasa muqaddimahnya bahasanya Ibnu Khaldun dalam kitab muqaddimahnya itu tidak kita pahami, itu bahasa yang paling baik ya gitu. Karena kita bahasa Indonesia kan begitu. Gitu kira-kira begitu ya. Jadi mari menulis dengan bahasa sendiri dan mengutip sebanyak-banyaknya topik tema yang sesuai dengan kecenderungan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Oke, gitu ya. Siap, Ustaz, siap. Ada lagi ya, kalau nggak ada lagi saya kira cukup ya. Selamat berselancar, mempersiapkan diri ya, merenung dan membaca-baca fakta-fakta yang ada. Saya menerima konsultasi, komunikasi berbagi, bisa WA bisa, tetapi nanti kalau sudah selesai ingin direview, ingin dilihat tulisan latar belakangnya. Minggu depan latar belakang, minggu depan lagi adalah kajian pustaka, dan terakhir kita akan berhadapan dengan metodologi, gitu ya. Nah, jadi cukup satu bab saja, biar fokus, gitu ya.
Terima kasih. Haya bina nakhtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz Riza sampai